Yang namanya Gus Najih ini kan sudah lama banget melakukan langkah-langkah kritis terhadap kebijakan publik. Semestinya beliau ini ada pada ranah publik, maka ini bukan delik aduan semestinya. Maka bagi saya, perlakuan BKN ini sebagai bagian dari corong pemberangus demokrasi, Mas. Mas Sofik. Waalaikumsalam, Mas Yusuf. Pemirsa, saya mencoba untuk wawancara pengacara syariah Mas Taufik, CHSH-MH ini. Mas Taufik. Siap. Ini kan Anda kan mengikuti juga ya tentang kasus Gus Najih yang dilaporkan oleh Barisan Kesatria Nusantara. Ya, walaupun tidak intens, saya cukup mengikuti. Pelaporannya terkait dengan ceramah Gus Najih yang mengatakan bahwa vaksinasi adalah upaya pembantaian massa ke depannya. Kurang lebih seperti itu ya statementnya. Ini bagaimana menurut Mas Sofik? Iya, jadi sebelum saya bicara ke pokok materi, saya ingin sedikit flashback ke belakang, Mas. Jadi ini sesuatu yang menarik ini. Saling lapor-melapor, seorang Habib melaporkan Habib yang lain, seorang Gus melaporkan Gus yang lain. Nah, ini ada fenomena apa di belakang itu loh. Dan saya merasa punya kepentingan untuk bicara karena apa? Ternyata tokoh-tokoh yang pekerjaannya melaporkan orang seperti Habib Husin, bin Syihab, terus ini yang namanya Gus Rofi Mukhlis, ini ternyata orang-orang partisan semua ini. Ya kayak Habib Husin ini ternyata orang partai PSI, ya kan? Dulu pernah nyalek kalau tidak salah, nggak tahu jadi apa enggak. Nah sekarang Gus Rofi juga debutan kemarin, ya dia mendirikan PKN belum lama. Nah pertanyaan saya, ada apa mereka kan begitu? Apakah mereka ingin berpacu merebut kue pembangunan, ya agar mereka merasa agar dia diperhatikan oleh pemegang tampuk kekuasaan hari ini, sehingga terus dia harus melakukan langkah-langkah seperti ini. Ini yang saya merasa tertarik untuk ikut berbicara gini. Lepas dari itu semua, pokok materi Gus Najih dilaporkan itu bagaimana ini sikap Mas Taufik? Yang namanya Gus Najih ini kan sudah lama banget melakukan langkah-langkah kritis terhadap kebijakan publik. Semestinya beliau ini ada pada ranah publik, maka ini bukan delik aduan semestinya, ya kan? Tetapi dalam pantauan saya, dalam pengamatan saya, pemerintah ini lewat semua elemen penegak hukum termasuk polisi, ini melihat pemandangan yang terjadi di kalangan masyarakat, ini mereka tidak terlalu terusik banget kok, tidak terlalu terusik banget gitu loh. Tapi kenapa si Gus Rofi kok sedemikian merasa berkepentingan untuk melaporkan Gus Najih? Kalau menurut Mas Taufik, baiknya seperti apa nih? Jadi seperti yang saya lihat di video bahwa Gus Rofi ini mencoba melakukan tabayun dan ternyata belum maksimal dia melakukan tabayun. Semestinya sebagai sesama muslim, apalagi dia mengklaim sebagai generasi muda NU, mengklaim sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, ini kurang elok kalau ingin mengklarifikasi tetapi dengan pola melaporkan ke yang berwajib. Karena kalau sudah masuk ke ranah polisi, itu sudah masuk dalam proses pidana, ya. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya proses pidana itu merupakan ultimum remedium, ya, palang pintu terakhir dari proses peradilan, dari proses mencari kebenaran. Ini akan dilakukan kalau sudah tidak ada tawaran untuk berdamai atau tidak ada solusi untuk mengambil mana yang paling bagus. Nah, sehingga ketika si pelapor ini dengan bahasa yang sangat satire, ya kan, seolah-olah dia sudah tidak punya daya untuk melakukan klarifikasi ke Gus Najih macam-macam, ini
bagi saya kurang pas. Karena dalam filosofi Islam pun ketika seseorang ingin melakukan teguran pada orang, ingat peristiwa ketika Rasulullah menegur Sayyidina Ali, kan begitu. Saat itu Husain itu naik ke punggung baginda Rasulullah. Langsung oleh Sayyidina Ali dijewer, ditarik. Nah, perbuatan Sayyidina Ali ditegur langsung oleh baginda Rasulullah dengan mengatakan, "Wahai Ali, aku senang kok dengan kelakuan cucuku ini. Kamu gak usah marah, ndak apa-apa." Nah, artinya apa? Bahwa sesungguhnya teguran Sayyidina Ali ke Ananda ini ta'liman, ya, untuk mendidik. Nah, kalau kita sesama muslim merasa punya kepedulian terhadap muslim yang lain, apalagi dengan seorang tokoh ulama, ya dengan proses takliman itu dong. Ya, takliman itu apa? Ya tadi tabayun, terus ada silaturahmi, mungkin ada masukan. Jangan langsung lapor polisi. Kalau lapor polisi itu sudah masuk kategori nakalan. Apa artinya? Menuju penjeraan atau masuk kepada satu ranah yang berharap si pelaku keonaran, si pelaku ini bisa jera. Nah, ini kan sudah proses pidana. Bahwa yang namanya penguasa atau pemerintah lah, jangan bilang penguasa, pemerintah, ini kan butuh teman berpikir, ya kan? Jangan semuanya jadi pecundang semua, penjilat semua, jangan. Harus ada kelompok masyarakat yang kritis. Ini yang diharapkan oleh penguasa sesungguhnya. Mungkin Jokowi ketika melihat cuitannya Gus Najih, dia senyum, ya kan? Dia senang, anggap sih sebagai suplemen, kan begitu. Nah, kalau yang ini, ya, orang-orang yang mengkritisi walaupun rada-rada nakal, kok terus kita bunuh, itu namanya pemberangusan demokrasi itu. Maka bagi saya, perlakuan BKN ini sebagai bagian dari corong pemberangus demokrasi, Mas. Memang kita ini sekarang sedang berada di alam zon, ya. Alam yang masih perlu penelitian, perlu pencerdasan. Seperti kasus penangkapan Dr. Louis, ya kan? Karena podcastnya dianggap merugikan kepentingan masyarakat dan pemerintah khususnya, itu akhirnya dia ditangkap. Tapi setelah dia berhasil menjelaskan kepada penyidik, toh akhirnya dilepas juga. Nah, sekarang Dr. Louis sudah bebas. Nah, karena apa? Dengan pendekatan akademik, Dr. Louis bisa menerangkan dengan sedetail-detailnya tentang vaksin ini. Nah, persoalannya adalah jangan karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, terus kita ngikut begitu saja apa kata tokoh-tokoh yang sedang punya kepentingan terhadap ini. Tapi sebagai generasi muda, sedikit kritis, cerdas gitu. Untuk apa? Tidak terjebak pada sebuah kebenaran yang sedang dibangun, tetapi belum sampai kepada titik puncaknya. Janganlah. Kita semuanya ikut ikhtiar memberikan satu pencerahan, ya. Dan sekarang kan juga di lapangan banyak fakta tentang situasi, ya, orang kena vaksin terus meninggal. Bahkan di Bojonegoro di mana itu ada sekeluarga 5 orang mati semua setelah divaksin, dan masih banyak ya, mungkin punya penyakit bawaan. Nah, itu dia artinya apa? Bahwa apa yang dikatakan oleh si Gus Rofi, vaksin itu nanti akan melahirkan para tentara yang akan memperkuat imun kita, boleh jadi iya, tapi di sisi lain karena faktor pribadi kita itu menjadi beda. Inilah yang saya katakan bahwa ini kita masih berlomba untuk mencapai satu titik jernih terhadap situasi ini. Karena pro kontra. Termasuk juga itu Pak Jokowi katanya vaksinnya kan bohong-bohongan. Nah, iya. Ya itu sih, saya sih ya silakan kalau itu nanti akan diproses di pengadilan, itu kita nggak sampai. Tapi yang jelas adalah kita sebagai anak muda yang seharusnya sedikit kritis, cerdas, janganlah kita terlalu terbawa arus itu dulu. Tapi mari kita dukung program pemerintah, tetapi dengan reasoning, ya, jangan tanpa reasoning kita mendukung gitu. Dan apalagi melapor-laporkan orang-orang yang dianggap tidak sebagai pemerintah. Nah, ini perilaku yang saya kira terlalu gegabah, ya. Solusi apa yang harus dilakukan kedua belah pihak ini, ya? Jadi begini, ini kan persoalannya ini bukan delik aduan gitu ya.
Tetapi laporan dari Ketua BKN menjadi suplemen penguat dari pihak kepolisian untuk kemungkinan menindaklanjuti persoalan ini, gitu aja. Ibarat sekarang kan gini, orang penyakit jantung, penyakit ini berhubung ada COVID maka lebih cepat dia mati, kan begitu. Nah, begitu pula kasus ini. Baru bapaknya polisi bisa merasa mendapat energi baru dengan adanya laporan BKN, kan begitu. Boleh jadi ini akan berjalan. Nah, saya sarankan ya kepada Gus Rofi, ya silaturahmilah ke Rembang untuk memohon maaf, ya kan, dan syukur bisa mencari klarifikasi dengan pihak Gus Nadji. Nah, kalau mungkin, namun kalau kondisi PPKM nggak memungkinkan ya oke lah, semuanya go on, kan begitu. Nah, saya pun insya Allah melihat situasi kayak ini, saya merasa terpanggil gitu loh untuk melakukan pembelaan terhadap siapapun yang di mata hukum sedang bermasalah. Di mata saya bahwa sosok Gus Nadji ini ya sosok yang seharusnya perlu dibina, perlu dilestarikan. Karena kalau sudah hilang manusia-manusia kritis, terus akan jadi apa negeri ini? Hidup ya ibarat kacamata kuda, ya, tidak tengok kanan tengok kiri, tidak bisa. Maka sekali lagi, kalau ini persoalan akan berlanjut, ini kan masih baru proses laporan, nanti akan diperiksa siapa pelapornya, terus para saksi, terus fakta apa, nah baru dipanggillah pihak terlapor atau teradu. Nah, ketika Gus Nadji masuk sebagai teradu, saya sebagai ketua APSI dan sebagai komunitas advokat NU siap akan mengawal beliau, karena bagaimanapun beliau adalah tokoh NU di Jawa Tengah yang sangat diperhitungkan. Terima kasih Mas Yusuf. Oke, terima kasih Mas Taufik atas wawancaranya. Sehat selalu. Alhamdulillah.